Berjumpa lagi dengan saya Nyoman Trio Satya Sudana dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai descriptive text. Nah, untuk descriptive text sendiri ini adalah materi pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10. Jadi untuk materinya sedikit lebih mudah daripada kelas di atasnya. Oke? Ya, langsung saja kita mulai. Oke, jadi descriptive text itu adalah teks yang dimana mendeskripsikan seseorang ataupun tempat ataupun juga benda, baik itu meja, kursi ataupun juga bisa berupa binatang. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi descriptive text, di sini saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dari video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi kriteria pencapaian, yaitu yang pertama adalah pencapaian tentang pengetahuan seperti unsur-unsur dari descriptive text, dan kemudian pencapaian untuk skillnya atau kemampuannya, yaitu bagaimana menyusun teks sederhana descriptive text. Oke, bisa dilihat di depan sini kita telah melihat ada 3 gambar, yaitu gambar yang pertama adalah tokoh film fiksi yang terkenal yaitu Harry Potter, kemudian ada pemandangan dari Candi Borobudur, dan juga ada gambar seekor kucing yang sangat lucu. Oke, nah baiklah, memasuki pembahasan kita yang pertama, yaitu kita akan membahas lebih dahulu tentang unsur-unsur dari descriptive text. Nah, unsur yang pertama ini adalah social function dari teks deskriptif. Oke, jadi social function ini biasanya dia berfungsi untuk memperkenalkan, menjelaskan, ataupun juga bisa mempromosikan. Jadi sebagai contoh di sini ada 3 contoh. Yang pertama yaitu Rona is my friend, she has beautiful eyes. Oke, jadi dia memperkenalkan temannya Rona dengan memberikan ciri-ciri bahwa Rona itu memiliki mata yang sangat indah. Kemudian ada juga contoh yang berikutnya yaitu Borobudur is a magnificent temple. Jadi Borobudur itu adalah candi yang sangat luar biasa. Di situ dia merupakan mempromosikan tempat. Oke, kemudian yang terakhir ada my cat has a couple of blue eyes. Jadi kucingnya memiliki sepasang mata biru. Jadi dia menjelaskan tentang ciri-ciri dari binatang. Oke. Nah, unsur yang selanjutnya yaitu adalah generic structure dari teks deskriptif. Nah, untuk generic structure-nya itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama identification, kemudian yang kedua adalah description. Nah, untuk identification sendiri itu biasanya terdiri dari pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Sebagai contoh di sini Harry Potter. Jadi untuk identification-nya adalah Harry Potter. Itu juga digantikan dengan kata gantinya yaitu he, karena dia seorang laki-laki. Kemudian description. Nah, description-nya di sini adalah bagaimana kalimat-kalimat pendukung yang menjelaskan dari si objek tadi. Sebagai contoh, di sini Harry Potter is a handsome boy. Jadi Harry Potter itu adalah anak laki-laki yang tampan. Nah, bagian penjelasan dari Harry Potter yaitu is handsome boy itu masuk kategori description. Nah, kemudian bisa dilihat juga di contoh di bawahnya, he wears a rounded glasses. Jadi dia mengenakan kacamata yang bulat. Nah, wears rounded glasses itu masuk ke dalam description. Oke, bisa dipahami? Nah, oke, lanjut yang unsur berikutnya yaitu language feature. Nah, language feature-nya ini banyak untuk descriptive text. Jadi ada 3. Yang pertama menggunakan spesifik partisipan atau biasanya berupa noun. Di sini biasanya menggunakan objek-objek tertentu dan sesuatu yang unik. Nah, sebagai contoh dia spesifik partisipannya adalah bandingan beach or my house atau juga Borobudur temple, dan bisa yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu penggunaan adjektif. Nah, sebagaimana kita ketahui, adjektif itu biasa digunakan untuk menjelaskan noun. Jadi untuk teks deskriptif tentu saja kita akan menggunakan adjektif sebagai penjelas daripada noun atau spesifik partisipannya. Nah, ini bisa dilihat contohnya yaitu beautiful beach. Jadi adjektifnya adalah beautiful, kemudian ada handsome man, itu adjektifnya adalah handsome, kemudian ada famous place. Nah, famous itu merupakan adjektifnya. Oke, yang ketiga yaitu penggunaan present tense dan juga kata kerja to be, bisa is, are, am dan lain-lain. Kemudian juga penggunaan have atau has. Nah, untuk
present tense ini juga biasanya digunakan untuk menjelaskan, karena untuk menjelaskan sesuatu kita harus menggunakan kondisi sekarang, jadi tidak bisa menggunakan past tense ataupun future tense. Nah, penggunaan is atau are itu biasa kita gunakan sebagai contoh penggunaan to be, is, are, dan lain-lain itu kita gunakan sebagai contoh saat kita menjelaskan Rona is a beautiful girl. Jadi kita menggunakan to be is untuk menjelaskan si Rona. Kemudian penggunaan have atau has itu biasa kita gunakan untuk sesuatu yang berkaitan dengan si objek yang kita deskripsikan. Sebagai contoh, he has a couple of blue eyes. Jadi dia mempunyai sepasang mata biru yang indah. Oke, lanjut. Nah, ini kita akan pecah untuk language feature-nya supaya bisa dipahami dengan lebih jelas. Yaitu kita memiliki contoh sebuah pemandangan tentang Candi Borobudur. Nah, jadi bisa dilihat kita membuat deskripsinya yang sederhana seperti Borobudur Temple is a magnificent place. Oke, jadi Borobudur Temple itu masuk ke dalam specific participation. Jadi Borobudur Temple itu masuk ke dalam spesifik partisipannya, kemudian is itu to be-nya tadi, kemudian magnificent itu adjektif, dan place-nya adalah noun-nya. Oke, bisa dipahami? Ya, nah tadi kita sudah membahas sedikit tentang pengetahuan dasar untuk teks deskriptif, dan sekarang kita akan coba untuk mengerjakan soalnya. Nah, mungkin teman-teman di rumah bertanya, kok teks deskriptifnya singkat sekali, simpel sekali, kenapa tidak sesuatu seperti penjelasan satu tempat? Nah, jadi untuk pertemuan kita yang saat ini, kita akan membahas bagaimana mendeskripsikan seseorang ataupun tempat secara sederhana, dan kemudian nanti untuk pertemuan selanjutnya kita baru akan memasuki teks deskriptif yang lebih kompleks, yang mana kita akan menjelaskan tempat ataupun orang secara lebih rinci mengenai ciri-cirinya ataupun hal-hal lainnya. Oke? Nah, sekarang kita coba dulu masuk ke dalam soal latihannya. Nah, untuk soal yang pertama di sini kita akan gunakan soal untuk mengukur pengetahuan kita tentang descriptive text. Oke? Jadi di sini ada 3 soal, yaitu yang pertama Katie is my cat, koma, kemudian it wait far. Oke? Jadi ketiga soal ini akan membantu teman-teman untuk mengukur pemahaman teman-teman terkait materi descriptive text yang saya jelaskan tadi. Oke, teman-teman di rumah bisa mencoba untuk mengerjakan. Caranya sangat mudah, yaitu tinggal mengisi titik-titiknya dengan kata jadi teman-teman tinggal mengisi titik-titiknya dengan kata-kata yang bisa berkaitan. Bisa itu to be, kemudian bisa adjektif, dan lain-lain. Oke, di sini ada 3 soal, silakan dikerjakan. Nanti kita akan coba kerjakan sama-sama di akhir videonya untuk mengetahui apakah teman-teman sudah bisa mengerjakannya dengan baik atau masih mengalami kendala untuk pemahamannya. Oke, itu tadi yang pertama, Katie is my cat, it has bla 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 white fur. Kemudian yang kedua, it has a couple of bla 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 eyes. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan dengan gambar kucingnya, apa yang ada di kucing itu bisa teman-teman tuliskan untuk mengisi titik-titik yang ada di soalnya. Oke? Kemudian yang terakhir, Katie's fur is so bla bla bla. Oke, lanjut. Bagaimana? Apakah oke? Bagaimana? Sudah bisa menemukan jawabannya? Oke, kalau begitu kita coba untuk mengerjakan sama-sama. Jadi apa kira-kira yang bisa kita masukkan, kata apa yang bisa kita masukkan untuk mengisi titik-titik sebelum white fur? Oke, jadi kita bisa lihat Katie is my cat. Jadi kucing di sebelahnya itu adalah kucing saya. Kemudian it itu mereverse kepada si Katie, dan titik-titik white fur. Jadi bulu yang putih. Kita bisa menggunakan apa yang bisa kita tambahkan untuk membuat kalimat ini menjadi kompleks atau menjadi sempurna. Nah, apakah bisa kita gunakan to be, atau kita harus gunakan adjektif, atau kita gunakan verb have atau has? Oke, jadi setelah
Oke, baik, langsung saja kita coba kerjakan bersama-sama. Jadi, Katie is my cat. It has bla 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 white fur. Oke, jadi white itu adalah adjektif dan sebelum adjektif, aduh, pusing ya. Anjir. Oke, baik, jawabannya adalah untuk yang soal nomor pertama itu kita akan gunakan has. Kenapa bukan to be? Karena untuk menyatakan kepunyaan dari si kucing, jadi kayak white fur itu kan bulunya si kucing, jadi kita harus gunakan have atau has. Nah, kita gunakan has untuk third person, singular third person, jadi orang ketiga tunggal, yaitu biasa di reference dengan it. Oke, jadi it has white fur. Oke, itu untuk yang nomor satu. Kemudian yang nomor dua, it has a couple of bla 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 eyes. Jadi bisa dilihat pada gambar kucingnya, warnanya itu, warna mata kucing itu apa sih? Karena kita ada clue di bagian belakang setelah titik-titik itu adalah eyes. Jadi kita berfokus kepada eyes-nya si kucing. Nah, bisa dilihat untuk mata kucing ini sendiri itu berwarna biru. Jadi kita bisa menambahkan kata blue. Jadi it has a couple of blue eyes. Oke? Nah, untuk yang ketiga yaitu Katie's fur is so. Jadi dia membuat kalimat bulunya si kucing itu sangat titik-titik-titik. Nah, untuk menjelaskan bulu kucing kita harus menambahkan adjektif. Jadi kita harus menambahkan adjektif. Teman-teman bisa memilih adjektif yang berhubungan dengan bulu kucing seperti smooth, kemudian fluffy, ataupun juga clean dan macam-macam. Nah, jadi banyak untuk pilihan adjektifnya sangat banyak, bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan memasuki soal latihan untuk mengukur kemampuan atau keterampilan teman-teman dalam menyusun teks deskriptif. Oke, di sini saya memiliki tiga nomor, yaitu teman-teman silahkan untuk membuat deskripsi dari jembatan Kahayan dengan pilihan kata teman-teman sendiri. Oke, di sini saya contohkan satu. Sebagai contoh, dari gambar ini saya akan mengatakan bahwa Kahayan Bridge is a large bridge in Central Kalimantan. Oke, jadi large itu adjektif dan bridge-nya itu noun. Jadi kita membuat deskripsi bahwa jembatan Kahayan itu adalah jembatan yang besar di Kalimantan Tengah. Oke, untuk yang nomor 2. Nomor 2 mungkin kita bisa mengambil bahwa jembatan Kahayan itu ada warna merahnya. Jadi kita bisa membuat kalimat Kahayan Bridge is. Jadi kita bisa membuat kalimat Kahayan Bridge has a red color on it. Oke? Jadi jembatan Kahayan punya warna merah. Nah, untuk yang ketiga, mungkin teman-teman bisa mengatakan lokasi dari jembatan Kahayan itu sendiri. Sebagai contoh, Kahayan Bridge is located at Palangkaraya City. Oke, seperti itu. Nah, sekian saja untuk pertemuan kita kali ini membahas tentang descriptive text. Jadi untuk pertemuan kali ini kita bahas lebih sederhana dulu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih rinci, lebih kompleks terkait teks deskriptif. Oke? Saya rasa sekian dulu pertemuan kita pada video kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dan semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan kita masing-masing di rumah. Sampai bertemu dengan saya Inyoman Trio Satya Sudana pada video-video pembelajaran yang selanjutnya.